Hari ini kita akan membahas pasal-pasal kontroversial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan beberapa hari yang lalu. Satu, pasal yang mengatur mengenai PKWT alias perjanjian kerja waktu tertentu alias pekerja kontrak. Nah, di pasal 59 UU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan mengenai durasi maksimal seorang pekerja dapat dikontrak. Nah, kalau kita tahu sebelumnya kan pekerja kontrak dapat dikontrak oleh perusahaan maksimal 2 tahun dengan perpanjangan sekali 1 tahun. Ditambah lagi, dulu juga banyak syarat-syaratnya. Kapan seorang pekerja boleh menjadi pekerja kontrak dan tidak harus menjadi pekerja tetap. Sedangkan di sini aturan mengenai hal tersebut diserahkan untuk diatur di kemudian hari melalui peraturan pemerintah. Nah, kontroversialnya di mana, Pak? Kontroversialnya, aturan seperti ini memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk mengkontrak pegawainya sampai seumur hidup. Ya, kalau pekerja kontrak tentu konsekuensinya tidak ada tunjangan, tidak ada pesangon, tidak ada THR dan segala macamnya. Pasal kontroversial yang kedua adalah mengenai hari libur. Nah, ini pasti merupakan pasal yang perlu diperhatikan oleh kalian para kaum rebahan. Sebelumnya di undang-undang lama, perusahaan diberikan 2 pilihan. Satu, mau mempekerjakan pegawainya 5 hari yang masing-masing berdurasi 8 jam atau 6 hari tapi masing-masingnya berdurasi 7 jam. Nah, di pasal 79 UU Cipta Kerja yang baru, pekerja wajib diberikan waktu istirahat selama 1 hari setelah 6 hari kerja. Nah, bagi mereka yang biasanya sudah 6 hari kerja, tentu ini tidak ngefek. Tapi yang biasanya 5 hari kerja, nah ini bisa jadi kontroversi. Selain itu, pasal tersebut juga menghapus kewajiban pengusaha untuk memberikan istirahat panjang selama 2 bulan bagi mereka yang sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku kelipatannya. Nah, setelah dihapus diganti dengan apa? Nah, diganti dengan ini, pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja selama 12 bulan kerja berturut-turut. Jadi setelah setahun kerja, baru dikasih off 12 hari. Kalau menurut saya ini mah beda struktur aja sih. Lebih cepat dapatnya. Nggak perlu nunggu kerja 6 tahun, baru dapat cuti 2 bulan. Kerja 1 tahun aja udah berhak cuti 12 hari. Yang ketiga, ini bagian favorit kalian nih. Gaji, bayaran, atau bahasa hukumnya disebut upah. Nah, kalau sebelumnya ada 11 ketentuan mengenai standar pengupahan, di pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja ini cuma ada 7, yakni 1. Upah minimum, kedua, struktur dan skala upah, ketiga, upah kerja lembur, keempat, upah tidak masuk kerja atau bolos tetap digaji dengan alasan-alasan tertentu. 5. Bentuk dan cara pembayaran upah. 6. Hal-hal lain yang dapat diperhitungkan dengan upah seperti tunjangan dan macam-macam ya, bonus, komisi, dan lain-lain dapat dipersamakan dengan upah. Cuti yang mau kalian tukar dengan duit bisa juga. 7. Upah sebagai dasar perhitungan pembayaran hak-hak lainnya. Nah, dari 3 unsur yang dihilangkan tadi, itu ada 1 yang paling kontroversial, yaitu upah untuk pembayaran pesangon. Nah, ini nih yang tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja. Tulisannya kemudian hal-hal yang tidak diatur, ya termasuk upah pesangon ini, akan diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalian sudah paham kan kira-kira 3 pasal apa aja yang bikin para pekerja ini demo di jalanan. Tapi menurut saya ya, perlu diingat bahwa pergantian UU ini sebenarnya bukan masalah perusahaan versus buruh. Ini yang seringkali orang keliru. Kalau pengusaha mas, selama ada duit pasti ada akal. Kalau nggak cocok dengan ketentuan di wilayah 1, dia bisa mundur ke wilayah 2, ke wilayah 3, atau bahkan relokasi ke luar negeri. Investor asing pun juga sama. Kalau nggak cocok dengan UU Indonesia, ya tinggal aja invest di Thailand, invest di Vietnam. Nggak ada masalah buat pengusaha. Nah, yang masalah ini 2 kaum lemah yang terlibat
dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yakni buruh versus pengangguran. Saya percaya yang demo itu pasti banyak buruh yang sudah punya pekerjaan. Jadi karena upah minimalnya atau hak-haknya merasa diturunkan, mereka protes. Gak mikir teman-temannya banyak yang pengangguran, yang mau dapat kerjaan aja susah karena Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003 itu benar-benar menyusahkan para pengusaha. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini, pemerintah berharap bahwa para investor dan para pengusaha merasa mendapat insentif untuk menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah Indonesia yang pada ujungnya juga akan menyerap banyak tenaga kerja dari wilayah Indonesia. Kasarannya menekan angka pengangguran lah. Bagi pemerintah itu jauh lebih penting daripada mempertahankan standar upah buruh yang sekarang sudah termasuk relatif tinggi dibandingkan dengan skill setnya. Secara umum ya, saya harap kalian bukan bagian dari orang-orang yang digaji secara UMR. Harapan kami di Kampus Awan ini adalah supaya kalian bisa belajar dari berbagai media, jadi orang yang pinter, jadi orang dipercaya, karakternya bagus, semuanya oke, sehingga nggak perlu pusing kalau nggak dapat kerjaan atau upahnya minimal. Karena orang-orang yang berkualitas seperti itu, perusahaan selalu rebutan untuk bayar tinggi. Jadi kalau kalian merasa bukan bagian dari orang-orang yang bisa dibayar tinggi, you know what to do.